Shalom jemaat Tuhan. Ya, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Kita boleh berdiri. Kita mau kasih salam kanan kiri, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan makasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita yang datang pagi hari ini, jika kita dalam keadaan lemah, letih, kita mau perlu Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Kemanakah kami mencari? Kasih sejati.
Tuhan Yesus, bila Engkau tak beserta kami ya Tuhan, kami tidak dapat berjalan Tuhan. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik ya Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan kalau Engkau telah tibakan kami semua di tempat ini ya Bapak. Engkau sudah tibakan hamba-Mu di tempat ini ya Bapak. Tuhan, sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kami roh sukacita, roh kegirangan ya Bapak. Tuhan Yesus, kami teringat untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih dalam perjalanan. Tuhan, pimpin langkah mereka tiba di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, ya. Kita mau bergandeng tangan satu dengan yang lain. Amin. Haleluya.
Dipersilakan maju ke depan. Halo Bu, bisa. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan.
ada keselamatan dan ada jalan kehidupan. Amin. Amin. Kita mau bersorak-sorai kembali memuji Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Kau
kita mau satu hati di dalam Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah memimpin kami, di mana kami sudah menaikkan puji-pujian kepadamu Bapa. Biar kiranya Tuhan, pujian dan penyembahan yang kami naikkan dapat menyenangkan hatimu Bapa. Saat yang terindah bagi kami Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan, Engkau ajar kami duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon urapan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami. Saat ini kami mau satukan hati kami Bapa. Jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh penguasa di udara yang hendak mengganggu jalannya firman-Mu saat ini Tuhan, kami satukan hati kami. Kami tolak patahkan di dalam nama Yesus, Engkau hancurkan Bapa. Biar kiranya roh Tuhan yang menguasai kami semua. Urapi hamba-Mu ya Tuhan sebentar, yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau sampaikan isi hati-Mu ya Bapa melalui hamba-Mu. Engkau sembunyikan kami semua di belakang salib-Mu Bapa, agar kami boleh selalu taat, duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau buka telinga kami Tuhan untuk mendengar akan suara-Mu. Terpujilah akan Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya. Siap dengan firman Tuhan. Amin ya. Tuhan sudah kirim hambanya. Silakan Pak Yonatan. Tuhan shalom. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, Puji Tuhan. Saya perkenalkan nama saya Pendeta Jonathan Suharno. Pelayanan saya di Duren Villa, perumahan Duren Villa, ya, gitu. Nama gerejanya Gereja Pantai Kusta Immanuel. Puji Tuhan, ya saya bisa berkenalan dengan Bapak Pendeta lingkup GDS Jaringan Doa Sekota. Di situ saya kenal, tapi bapaknya Bapak Ibu Gembala almarhum itu satu sekolah di GPPS di Surabaya. Saya ya konek ya pernah pelayanan di sini saya ya, dalam ibadah waktu wanita ya. Ya puji Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 21. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pentingnya gereja. Ya. Ya. Kenapa harus ada gereja? Ya. Kenapa harus ada gereja? Ya. Mungkin di Pondok Bahari ini ada namanya gereja Gereja Pantekosta Isa Masih, ya, ada gereja Pantekosta di Indonesia, ada gereja Bethel Indonesia, ada gereja Pantekosta Immanuel termasuk saya, banyak sekali saudara-saudara. Belum gereja Protestan, gereja Katolik, ya saudara-saudara. Ya. Ternyata saudara-saudara, Bapak Ibu, ya, itu rencana Tuhan, ya, rencana Tuhan untuk meneruskan misi daripada Tuhan. Ya, saya membayangkan kalau tidak ada gereja, ya, mungkin
pekerjaan Tuhan yang dimana Yesus mati di atas kayu salib, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, ya, dan Yesus naik ke surga. Ya, bagaimana kalau tidak ada penerusnya? Ya, bagaimana kalau tidak ada gereja yang akan meneruskan keselamatan itu? Ya, makanya Yesus, ya, mempunyai rencana untuk apa, saudara-saudara, supaya ada gereja, ya, ada gereja di muka bumi ini, ya, supaya bisa meneruskan misi keselamatan itu, ya, untuk mengembalakan, ya, jemaat yang diselamatkan, ya, saudara-saudara, tentunya melalui gereja di mana gereja itu berada, ya. Nah, saudara-saudara, tetapi sebelum itu, ya, saya akan membacakan kepada kita semuanya, ya, ada suatu cerita, ya, ada suatu firman, ya, supaya kita tahu, ya, ada yang mengawali, ya, ada suatu firman, ya, di mana firman itu boleh kita mengerti, ya, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke 5. Di situ judulnya Gembalakanlah domba-dombaku. Ini pasal berapa ya? 17 ya. Ya. Di situ ceritanya, saudara-saudara, ya, ceritanya, ya, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, rupa-rupanya Petrus, ya, sudah tahu, ya, Petrus itu adalah tokoh yang luar biasa, ya. Nah, Petrus, ya, yang dari awal, ya, direncanakan oleh Tuhan untuk mendirikan gereja, ya, mendirikan gereja, karena Petrus adalah tokoh yang luar biasa, ya. Di antara 12 murid, ya, biasa, ya, di antara 12 murid biasanya ada yang menonjol, ada yang mempunyai kelebihan, ya. Ya, itulah Petrus, saudara-saudara. Ada Yohanes, ada Bartolomeus, ya, ada namanya Yudas, ya, itu kan muridnya 12, ya. Ada Matius, banyak sekali, ya. Tapi di antara tokoh-tokoh ini, saudara-saudara, Petruslah yang rupa-rupanya mempunyai power, ya, mempunyai kelebihan, ya, di antara para murid-muridnya, ya, saudara-saudara. Ya. Suatu saat, ya, setelah Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, ya, rupa-rupanya Petrus lari daripada panggilan itu, saudara-saudara, ya. Dia lari dari panggilan, mungkin Yesus sudah tidak ada, Yesus yang saya harapkan sudah tidak ada. Ngapain saya terjun di dalam panggilan itu? Ya, mungkin pikirannya begitu, karena Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah kemana? Ya, ya. Petrus tidak menemukan sosok Yesus yang dia harapkan. Ya. Saudara-saudara, sudah tidak ada harapan lagi, mungkin pikirannya Petrus, saudara-saudara. Ya, ngapain aku meneruskan sebagai murid daripada Tuhan? Ya. Akhirnya dia mengajak, saudara-saudara, mengajak para murid-muridnya, teman-temannya, ayo kita cari ikan lagi, saudara-saudara. Kita cari ikan lagi. Ya. Dan gaung itu, saudara-saudara, gaung itu disambut, ya, disambut oleh teman-temannya, gitu, saudara. Ya. Ayo
kita cari ikan lagi, ya saudara-saudara. Nah, akhirnya Petrus dan teman-temannya, saudara-saudara, dalam Injil Yohanes ini menjala ikan. Ya. Tetapi saudara-saudara, Petrus rupa-rupanya tidak mendapatkan ikan, saudara-saudara, tidak mendapatkan ikan. Nah, saudara-saudara, Yesus mencari, ternyata saudara-saudara, Yesus mencari kemana Petrus. Bukankah Petrus ini adalah yang saya harapkan untuk mendirikan gereja? Di mana Petrus dicari, saudara-saudara? Mungkin dalam benak Yesus, saudara, Yesus mungkin sedih, mungkin Yesus bagaimana? Ya. Siapa yang akan meneruskan pelayanan ini? Siapa yang akan meneruskan misiku ke dalam dunia? Ya. Saudara-saudara, ini saya percaya mungkin di benak Yesus begitu. Siapa yang mencari meneruskan pelayanan keselamatan ini, saudara-saudara? Sedangkan murid-muridnya pada kocar-kacir, saudara-saudara, sudah kemana, saudara-saudara? Tapi kasih Yesus, saudara-saudara, kasih Yesus datang mencari, ya, saudara-saudara. Sebagai seorang guru, ya, mungkin melihat anak-anaknya kocar-kacir, saudara-saudara, mungkin sedih, saudara-saudara. Ya. Padahal dalam benak Yesus, misiku, ya, selama aku ada di dunia, selama aku sudah mati di atas salib, ini harus ada yang meneruskan. Ini harus ada yang meneruskan. Makanya Petrus dicari kemana di gerangan anak ini, gitu. Kemana gerangan anak ini? Akhirnya ketemulah Yesus, saudara-saudara. Makanya dalam Yohanes pasal 21 ini ada 3, ya, pesan daripada Tuhan Yesus kepada Petrus, ya. Di dalam ayat yang 7, saudara-saudara, ini Petrus bertemu dengan Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kalinya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini saudara-saudara, rupa-rupanya saudara-saudara, gereja, keberadaan gereja yang saudara saat ini beribadah adalah apa, saudara-saudara? Rencana Tuhan supaya mengembalakan domba-domba, mengembalakan saudara. Saya bayangkan saudara-saudara, kalau tidak ada gereja, ya, kalau tidak ada gereja, bagaimana? Ya, misi daripada keselamatan. Mungkin saudara-saudara tidak ada yang kenal Tuhan Yesus. Sedangkan Yesus sudah naik ke surga. Barangkali saudara dan saya tidak kenal Tuhan Yesus, tidak kenal keselamatan, karena hanya gereja yang satu-satunya adalah misi daripada Allah. Hanya gereja yang bisa meneruskan, tidak ada yang lain, saudara-saudara. Saya bayangkan kalau tidak ada gereja, ya, saudara-saudara. Saya, saudara-saudara, saya lahir di Madiun, Jawa Timur, ya.
Sudah tahu bahwa awal daripada keberadaan gereja di situ, ya mungkin pada waktu itu, ya namanya orang desa ya pada waktu itu tahun 70 atau 70 itu datanglah misi daripada Pak Pendeta, ya namanya Pak Eliezer, ya datang masuk ke desa saudara-saudara, ya desa saya. Ya. Di situ dia membuka gereja, ada rumah, ya akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang akhirnya diperkenalkan Tuhan Yesus. Akhirnya rumahnya dipakai untuk ibadah. Nah di situ orang kampung, saudara-saudara, orang kampung, ini apaan ini? Tanah dilempari batu, saudara-saudara, dilempari batu, ini apa-apaan? Ada orang nyanyi, asing dari sesuatu yang asing daripada orang desa, saudara-saudara. Ini apa-apaan ini nyanyi? Ada nyanyi-nyanyi, dilempari batu, diusir dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, tetap gereja tetap bertahan. Saudara-saudara, disitulah gereja itu akhirnya apa? Dengan keberadaan gereja itu banyak yang digembalakan, banyak yang orang percaya. Coba kalau tidak ada gereja, ya gereja mungkin desa, ya mungkin gerejanya hanya ngontrak, ya mungkin gerejanya tidak megah. Tapi di situ banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus karena keberadaan gereja itu, saudara. Itulah sebabnya saya sampaikan hal ini kepada kita semuanya. Bagaimana ya, pentingnya gereja. Ya. Makanya sekecil apapun, ya mungkin gerejanya tidak besar, mungkin gerejanya hanya 10x8, mungkin tidak ada AC-nya, mungkin tidak ada fasilitas yang megah. Saudara-saudara, saya katakan kepada kita semuanya, mari kita sebagai orang yang percaya menghargai, mengapresiasi keberadaan gereja itu. Kita dukung di dalam pelayanan itu. Kita dukung misi daripada gereja itu. Ya. Sebab kalau tidak ada gereja, mungkin saya tidak masuk ke sekolah minggu, saudara-saudara. Ya, karena saya kan awalnya kan sekolah minggu, saudara-saudara. Dari situ saya kenal Tuhan Yesus. Walaupun mungkin saya nakal juga, saudara-saudara, bandel, ya saya bolos, tidak pernah sekolah minggu, ya. Tapi tetap firman itu tertanam dari gereja itu yang jelek, yang mungkin dari bambu, saudara-saudara, namanya gereja desa. Tapi di situ tertanam, ya, firman Tuhan kepada mereka, saudara-saudara, termasuk saya. Akhirnya saya kenal Tuhan Yesus. Akhirnya saya percaya pada Tuhan Yesus. Akhirnya saya melayani di Ciledug. Dan saya membuka ladang pelayanan. Di situ juga melalui keberadaan saya yang sudah diselamatkan dari desa. Akhirnya saya membawa misi daripada Tuhan Yesus. Di situ saya buka sekolah minggu dan seterusnya dan seterusnya. Banyak jiwa-jiwa yang percaya. Anak-anak yang kecil diperkenalkan Tuhan Yesus kan melalui gereja, sudah melalui keberadaan gereja yang saya bawa ke Duren Villa. Jadi makanya ketika Petrus lari daripada pelayanan, dicari oleh Tuhan Yesus. Kemana gerangan Petrus ini? Ini tokoh yang penting, ya. Ini tokoh yang penting. Mungkin benaknya Tuhan Yesus, tapi cari, sudah ketemu sedang mencari ikan, saudara-saudara, ketemu. Petrus, kamu kemana? Kamu saya cari kemana-mana, kok gak ketemu? Itu saudara-saudara, ketemu. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita membaca di dalam Yohanes,
Banyak Petrus lupa akan panggilannya. Mungkin di dalam Matius ya, dimana Petrus dipanggil dari awalnya itu sebagai nelayan. Di dalam Injil Lukas ya. Petrus dipanggil ya, untuk menjadi penjala manusia. Ya. Ketika Petrus ketemu Yesus, ketemu Petrus adalah sebagai nelayan. Ya, Petrus ya, dipanggil oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Petrus, kamu bukan menjadi penjala manusia, kamu bukan penjala ikan, kamu adalah penjala manusia. Dalam Matius ya. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, di dalam Matius, saudara-saudara. Ya. Jadi itulah awal, saudara-saudara, rencana Tuhan Yesus. Ya, ketika Yesus bertemu dengan Petrus, dipanggil, saudara-saudara. Petrus bukan kenal Tuhan Yesus. Petrus tidak kenal Tuhan Yesus, dia adalah nelayan, saudara-saudara. Dia nelayan, dia tidak kenal Tuhan Yesus, dia belum diselamatkan. Ya. Tapi Yesus menjangkau Petrus, saudara-saudara. Ya. Dan Yesus punya rencana untuk Petrus. Petrus, kamu bukan menjadi penjala ikan, kamu adalah penjala manusia. Artinya, itulah gereja, saudara-saudara. Jadi gereja adalah penjala manusia. Jadi mari kita, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, mengapresiasi, kita mendukung pelayanan suatu gereja di mana gereja itu berada. Saudara-saudara, kalau tidak ada gereja, bagaimana saudara bisa digembalakan? Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan Yesus kalau tidak ada gereja? Bagaimana saudara bisa digembalakan oleh seorang gembala kalau tidak ada gereja? Jadi gereja dan Pak Gembala itu satu tidak bisa dipisahkan. Ya. Pak Gembala itu ada di dalam perlindungan, yaitu namanya organisasi, yaitu gereja Pantekosta Isa Al-Masih. Disitulah Bapak Gembala tercover, ya, dilindungi oleh namanya gereja. Jadi satu kesatuan, saudara-saudara. Bapak Gembala dan saya mungkin tidak bisa berdiri tanpa ada gereja Pantekosta Isa Al-Masih. Ya. Siapa yang menabiskan, siapa yang melantik. Jadi pendeta itu ada yang melantik, ada pimpinan. Jadi tidak serta-merta saya pendeta, kamu yang melantik siapa, kamu yang mengangkat siapa, organisasimu apa. Kayak dokter itu ada kumpulannya, saudara-saudara. Yaitu apa namanya? IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Itu ada. Lawyer juga ada, saudara-saudara. Ya, lawyer juga ada, semuanya ada perlindungan. Jadi saudara-saudara, mari kita sebagai umat Tuhan, mari kita sebagai anak Tuhan mengapresiasi, kita dukung, karena disitulah melalui gereja kita bisa dikenalkan Tuhan Yesus, kita bisa digembalakan sesuai dengan rencana Tuhan. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kamu bukan menjadi penjala ikan, kamu penjala manusia, saudara-saudara. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, seperti apapun, ya, jangan memandang tempat, jangan memandang merek gereja. Kalau sudah dipercaya untuk bergereja, mari kita dukung. Di situ misi keselamatan Yesus tetap terjalin, tetap berjalan, saudara-saudara. Makanya Yesus butuh Petrus, saudara-saudara, karena Petrus adalah dijadikan tokoh untuk meneruskan misi, saudara-saudara. Ya, di dalam Matius pasal 16.
Matius pasal 16. Inilah sejarah, ya, inilah sejarah awal daripada rencana Tuhan Yesus, ya, untuk menjadikan Petrus menjadi tokoh untuk mendirikan gereja, saudara-saudara. Di dalam Matius pasal 16, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. Lalu kata Yesus kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gereja, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudara, siapa yang bisa melepaskan manusia dari maut? Adalah Yesus. Tapi Yesus sekarang sudah naik ke surga, saudara-saudara. Yesus sudah naik ke surga, Yesus sudah menjalankan misinya, yaitu keselamatan mati dan bersalib. Pertanyaannya, siapa yang akan meneruskan misi? Bagaimana gereja itu diberikan kunci kerajaan surga? Hanya gereja yang diberi kunci untuk membuka keselamatan. Hanya gereja yang diberikan kunci kerajaan surga, saudara-saudara. Lainnya tidak, saudara. Saya meyakini ayat ini hanya gereja yang diberikan kunci kan untuk membuka. Kalau tidak ada kunci, bagaimana bisa masuk dalam rumah kalau tidak ada kunci? Demikian gereja, saudara-saudara. Makanya Tuhan Yesus tahu bahwa misi keselamatan itu harus ada penerusnya, yaitu melalui gereja, yaitu Petrus sebagai tokoh yang pertama-tama untuk menjadi pendobrak daripada gereja, saudara-saudara. Maka Petrus diberi kunci kerajaan surga, gereja diberi kunci kerajaan surga, untuk supaya orang-orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Orang-orang yang ada di dunia ini boleh masuk kerajaan surga. Ini gereja, saudara-saudara. Jadi gereja ini penting sekali, saudara-saudara. Gereja ini penting sekali ada di dunia, saudara-saudara. Saudara-saudara, Petrus awalnya namanya Simon, saudara. Tapi oleh Yesus dirubah namanya Petrus, yaitu artinya batu karang. Batu karang, Petra, saudara-saudara. Jadi gereja itu batu karang, saudara-saudara. Gereja itu batu karang yang kokoh. Ya. Batu karang adalah Yesus, saudara-saudara. Yesus adalah batu karang. Tapi gereja juga batu karang yang kokoh, saudara-saudara. Di gereja ini luar biasa, saudara-saudara. Sekalipun gerejanya mungkin kecil, saudara-saudara, itu batu karang, saudara-saudara. Ya. Ada gereja kecil, ada gereja besar, ada yang gereja mungkin umatnya 10, ada gereja yang mungkin umatnya 25, ada gereja yang umatnya 100. Ya bermacam-macam sesuai dengan talenta Pak Pendeta itu, kemampuan Pak Pendeta itu. Tapi disitulah kita tidak boleh meremehkan keberadaan gereja. Gereja itu adalah misi. Gereja adalah batu karang, saudara-saudara. Melalui gereja itu membuka pintu kerajaan surga. Saya bayangkan, ya, kalau di Pondok Bahari ini, saudara-saudara,
tidak ada gereja. Bagaimana saudara-saudara nasib saudara dan saya, dan mungkin banyak lain? Siapa yang bisa membuka kunci kerajaan surga? Hanya gereja, hanya hamba Tuhan yang dipercaya untuk membuka pintu kerajaan surga. Saudara-saudara, apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi gereja itu batu karang, saudara-saudara. Simon dirubah namanya menjadi batu karang. Makanya ketika Petrus lari daripada pelayanan, dia menjadi nelayan, dia kembali ke dunianya yang lama, dicari saudara-saudara Yesus. Karena Yesus ingin apa saudara-saudara? Meneruskan pekerjaannya, yaitu melalui Simon awalnya saudara-saudara. Melalui Petrus ini saudara-saudara. Makanya Petrus dicari dan ketemu, diingatkan, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, jadi kita digembalakan oleh gereja, saudara-saudara. Ya, kalau tidak ada gereja, bagaimana kita bisa digembalakan? Saudara-saudara, jadi pengembalaan itu penting, saudara-saudara. Jadi pengembalaan itu adalah di mana kita digembalakan, dibawa ke padang rumput yang hijau, ya, dibawa ke air yang tenang. Ya. Sifat gembala kan begitu, ya, digembalakan mungkin dibesuk, ya. Banyak sekali fungsi daripada gereja. Ketika ada kematian, ya, dilayani, saudara-saudara. Ketika nikah, dilayani, saudara-saudara. Gereja itu kan kerjasama sama pemerintah, saudara-saudara. Ya. Gereja dipercaya oleh pemerintah. Ya, ketika orang menikah, untuk catatan sipil, ditanya mana surat gerejanya, mana surat nikahnya. Ya, Pak Pendeta yang menikahkan ada belangkonya, ya, ada namanya ini, tanggal ini, dipercaya sama pemerintah. Ya, apakah pemerintah melihat gedung gereja, pegawai dukcapil, apakah melihat itu? Tidak, melihat gereja, melihat belangko gereja itu, ya, ditandatangani Pak Pendeta, ada stempelnya, akhirnya dipercaya, akhirnya di catatan sipil diterima, saudara-saudara. Jadi gereja itu fungsinya banyak sekali, mengembalakan, ya, melayani ketika meninggal, ya, ketika menikah dilayani, ya, untuk dipercaya, ya. Tanpa ada surat gereja, tidak bisa catatan sipil, tidak diakui oleh pemerintah, saudara-saudara. Jadi gereja ini luar biasa, saudara. Ya. Selain untuk mengembalakan, membawa orang percaya pada Tuhan Yesus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus, digembalakan banyak sekali. Ketika ada peralihan dari agama ke satu ke agama lain, ke agama Kristen, dia datang ke kantor catatan sipil, Bu, saya mau pindah agama dari agama ini kan. Mana surat? Kalau catatan sipil, kayak catatan ditanya apa namanya, mana surat pemandian? Kalau istilah pegawai dukcapil itu surat pemandian. Mana surat pemandiannya? Dia tanya itu, saudara-saudara. Surat baptis itu yang mengeluarkan siapa, saudara-saudara? Gereja. Saudara mau anak saudara yang barangkali menikah dari agama lain untuk dinikahkan ke agama Kristen, kan dibaptis, saudara-saudara. Ditanya, Pak, saya sudah Kristen, Pak, saya sudah kenal Tuhan Yesus, Pak. Ditanya, mana surat baptisnya? Mana surat pemandiannya? Tunjukkan itu. Oke, ya. Diganti, saudara-saudara. Dari agama ini, agama ini. Jadi, gereja ini luar biasa. Gereja ini batu karang. Gereja ini adalah misi daripada Tuhan Yesus untuk pelayanan banyak. Untuk pelayanan nikah, untuk pelayanan pengembalaan, untuk membawa banyak orang percaya pada Tuhan Yesus, keselamatan.
diberi kunci kerajaan surga. Saudara-saudara, ya. Hanya gereja yang berkata, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hanya gereja yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak ada lembaga yang lain, tidak ada merek yang lain yang mengaku Yesus adalah Mesias. Ini contohnya saudara-saudara. Kata orang siapa? Anak manusia. Ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Elia. Kan begitu saudara-saudara. Ya orang dunia kan begitu. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah manusia. Yesus adalah bukan juru selamat. Siapa yang mengaku Yesus adalah juru selamat? Yaitu gereja. Yesus bukan Yeremia. Yesus bukan Elia. Dia manusia, saudara-saudara. Pak Petrus berkata, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, bukan kamu yang mengatakan, Petrus, bukan darah dagingmu, bukan mulutmu, tapi Bapa yang di surga yang memakai Petrus untuk mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi hanya gereja, saudara-saudara, yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Makanya Yesus tahu bagaimana pentingnya gereja, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, sekali lagi, mari kita sebagai anak Tuhan, mari kita dukung misi daripada gereja ini, gereja di mana kita berada. Kita dukung. Kalau ada gereja, anak-anak sekolah minggu bisa dilayani, ya anak-anak kecil bisa dilayani, ya ada guru sekolah minggu, ada pemuda. Jadi berkelanjutan, saudara-saudara. Jadi tongkat estafet dari Tuhan Yesus bisa berkelanjutan. Jadi gereja ini sangat penting, saudara-saudara. Ya, gereja hanya gereja yang mengatakan Mesias adalah anak itu, yang lainnya tidak. Yesus manusia, Yesus bukan juru selamat. Yesus adalah nabi. Yesus adalah dan lain-lain sebagainya. Ini memang fakta. Ya, kata orang, ya memang benar, saudara-saudara. Kata orang siapa? Yesus. Wah, Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah manusia. Itu kata orang. Memang benar, saudara. Faktanya memang benar. Tapi kalau ditanya sama gereja, Yesus siapa? Yesus Mesias. Tegas, saudara. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Ini gereja, saudara. Makanya adanya gereja ini, saudara, sudah bisa diselamatkan, sudah bisa digembalakan. Makanya saudara bersyukur dengan gereja yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan saudara. Sehingga saudara tercover, sehingga saudara sampai hari ini bisa haleluya memuji Tuhan, haleluya. Itu gereja, saudara-saudara. Kalau tidak ada gereja bagaimana? Kocar kacir. Contohnya Eropa, gereja pada dijual, gereja dijadikan diskotik. Banyak orang Eropa yang awalnya Kristen, kayak jadi LGBT, ya, lesbian, ya, pernikahan sejenis banyak sekali, ateis, karena gereja mati, saudara-saudara. Jadi bersyukur di Indonesia ini kondusif, gereja masih bisa berjalan, masih bisa beribadah, saudara-saudara. Mari kita dukung misi daripada Tuhan Yesus. Ini misi daripada Tuhan Yesus supaya mulut kita itu mengaku bahwa Yesus adalah Mesias Allah dan diselamatkan, saudara-saudara. Saudara-saudara. Jadi ayat terakhir mari kita baca dalam Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyelamatkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala penuh melimpah. Saudara-saudara, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini berbicara Yesus, Tuhan adalah gembala. Bagaimana Tuhan gembala itu membawa ke air yang tenang, membaringkan ke padang yang rumput hijau, ya, saudara-saudara, menyegarkan jiwa, itu Tuhan, saudara-saudara, ya, karena Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembala, menuntut ke jalan yang benar. Jadi Tuhan Yesus yang membawa, menuntun ke jalan yang benar. Pertanyaannya, saudara-saudara, Yesus gembala yang baik itu kan sudah naik ke surga, saudara-saudara. Pertanyaan, siapa yang sekarang bisa menuntun saudara-saudara manusia ke jalan yang benar? Siapa manusia yang membawa manusia itu dibawa ke air yang tenang, dibawa ke rumput yang hijau, diberi makan? Siapa? Gereja, saudara. Jadi ayat ini bisa diterjemahkan untuk membawa misi ini yang luar biasa, ya, sebagai gembala menuntun, ya, membawa orang kepada keselamatan, saudara-saudara. Siapa? Ini gereja. Jadi gereja adalah mengembalakan saudara, membawa kepada rumput yang hijau, ya, menyegarkan jiwa saudara, jiwa yang lagi longlai, lagi stres, lagi apa ya, bete, lagi stres. Siapa kalau bukan gereja melalui Bapak Gembala? Jadi misi gereja itu luar biasa, saudara-saudara. Ya, membaringkan ke air dan membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Itu artinya dibawa ke padang rumput itu diberi makanan. Ya, sudah dikasih makanan melalui firman Tuhan. Itu rohani, saudara, makanan rohani. Ya, air yang tenang, lagi stres, lagi bete, domba-domba lagi stres, yang nggak punya duit, pendeta yang melayani, ayo ke gereja Pak, ayo ke gereja Pak, ayo ke gereja Bu. Enggak Pak Pendeta, aku lagi bete Pak Pendeta, aku lagi stres Pak Pendeta. Pak Pendeta, ya, kan domba itu kan macam-macam, saudara-saudara. Itu bukan psikiater, bukan mereka-mereka, saudara-saudara, yang membawa manusia tenang. Hanya gereja melalui Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara, ya, gereja ini luar biasa, saudara. Dia ada batu karang. Mari kita menjadi Petrus, saudara-saudara. Mari kita menjadi Petrus untuk menyatakan Mesias, ya, saudara-saudara. Ya, makanya daripada itu, saudara-saudara, ya, saya menyampaikan hal ini, saudara-saudara, ya, untuk menyadarkan kita semuanya, untuk membangkitkan semangat kita, ya, bagaimana pentingnya gereja, saudara-saudara. Saya bayangkan kalau saya tidak ada gereja di desa saya, mungkin saya tidak percaya pada Tuhan Yesus, ya, saudara-saudara. Makanya gereja dilempari batu, diejek, apaan itu, nyanyi-nyanyi haleluya, orang desa namanya, ya, biasa, primitif, tapi gereja tetap bertahan, gereja tetap bertahan, akhirnya berdiri gereja sudah sampai sekarang. Makanya saudara-saudara, mari, ya, kita sebagai anak Tuhan, ya, saya mau mengajak pada kita semuanya, ya, barangkali sudah dipercaya untuk bergereja di tempat ini, di mana saja berada. Mari kita dukung dalam doa, ya, mari kita apresiasi gereja ini, ya. Jangan melihat merek gereja, ya, jangan melihat gereja. Gereja banyak, itu hanya sarana, saudara-saudara. Wah, GBI bagus sekali. Wah, GBI itu paling top. Jangan, saudara-saudara. GBDI paling top. Top Marco top, jangan, saudara-saudara. Itu hanya sarana, ya. Yang top itu Tuhan Yesus, amin, saudara-saudara. Ya, bukan gereja GPA, GBD, bukan. Top itu Yesus Kristus, saudara-saudara, yang mati di atas salib, datang ke dalam dunia menyelamatkan saudara. Tapi gereja
ya, diutus oleh Tuhan oleh Petrus, saudara-saudara. Yaitu Petrus adalah penjewantahan daripada gereja. Petrus adalah tokoh yang meneruskan misi daripada Tuhan sampai sekarang, saudara-saudara. Puji Tuhan, ya, firman Tuhan tidak akan dipandangkan. Ya, kalau kita semuanya semangat bangkit, rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saya akan berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan keberadaan gereja Jemaat Tuhan, gereja di Pondok Bahar ini, dan gereja yang ada di Bonvilla, di mana, oh haleluya, oleh gereja itu misi daripada Tuhan Yesus tetap berjalan. Banyak jiwa-jiwa yang digembalakan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui gereja, melalui Bapak Pendeta, melalui oh haleluya, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, itu semuanya Tuhan. Sekecil apapun gereja itu, Tuhan kami bersyukur. Oh hal karena ini gereja adalah rencana-Mu Tuhan Yesus. Gereja adalah sebagai pembuka pintu kerajaan surga. Hanya gereja yang bisa membuka kerajaan surga. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih berkati gereja tempat ini, berkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah digembalakan oleh Bapak Gembala mulai gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, bersyukur dan bersyukur berterima kasih. Percaya firman-Mu tidak akan kembali kepada yang punya, firman-Mu akan mengerjakan kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa hamba-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah Bapak Ibu merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Amin, kita semua diberkati ya. Biar kiranya firman Tuhan di sini mengajarkan di mana kita beribadah, di tempat itu hamba Tuhan mengembalakan kita di tempat ini, biar kita boleh bertumbuh di tempat ini. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan pakai Bapak pelayanannya lebih hari lebih heran lagi. Amin. Saat yang terindah bagi kita, sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan
Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Ya, terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Putra Jonathan untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan para pelayan Tuhan yang sudah melayani, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah selama sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu dan ibadah doa puasa tetap ada, dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya di hari Minggu. Untuk ibadah Jumat Agung itu akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 April 2025 pada pukul 8 pagi, disertai dengan perjamuan kudus. Yang bertugas adalah Bapak Rudi dan Bapak Akong. Untuk ibadah kaum wanita di hari Jumat diliburkan. Untuk persembahan perpuluhan dari Ibu Kuncoro dan ucapan syukur oleh Ibu Ana. Demikian pengumumannya, saya serahkan kepada Bapak. Ada yang belum ditulis itu perpuluhan dari Saudari Yola ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengerti firman Tuhan pagi ini? Mengerti ya. Apa? Kita ini semua adalah apa? Gereja. Oh, gereja itu gedung, bukan ya. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah ya. Jadi kita semuanya adalah gereja. Puji Tuhan, adanya gereja, maka kita bisa membuka kunci kerajaan sorga. Luar biasa tuh kita Yesus. Haleluya. Terima kasih namanya Bapak Pendeta Jonathan, Tuhan memberkati. Haleluya. Jadi kita akan berkumpul kembali pada hari Jumat ya, jam 8 pagi ya. Lalu hari Minggunya juga kembali kita berkumpul untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terus berduka, saya juga baru dengar ya, mantu daripada Ibu Dewi, cicinya Kyong, cicinya Bapak Kyong, yaitu Ibu Leni punya suami, yaitu Bapak Kyong. Bapak Kyong punya mama, Ibu Dewi ya. Jadi Cici, ya, cicinya Bapak Akyo punya mantu. Ya, siapa namanya Bu Leni? Diana. Ya. Jadi ya almarhumah Diana mantu ya, mantunya Ibu Dewi. Ya saya juga baru dengar kaget tuh. Hah? Ya. Umur berapa Bu Leni? 49. Aduh ya. Suaminya udah lebih dulu berangkat. Suaminya juga umur 49 juga. Bisa sama kan? Suaminya 49, istri 49. Ambulannya nomor 49 juga. Waduh, kalau zaman Huawei mah ditomplok. Pasang 49. Ya, gitu ya. Ya sudah pulang ke rumah Bapak. Ibu Rani udah sehat? Puji Tuhan ya. Haleluya. Ya baik ya, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapak. Bapak sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami percaya Tuhan, kalau bukan Tuhan, GP yang Hermon mungkin sudah tidak ada. Ini semua karena Tuhan. Karena sudah mengalami 2 kali badai, tahun 1994 dan tahun 2008. Tapi semuanya itu Tuhan tolong. Tuhan tetap membela gerejanya sehingga sampai detik ini GP Bukit Hermon tetap eksis, tetap berdiri. Bukan karena kekuatan hambanya, tapi semua ini adalah karena kekuatan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa.
Berkatilah Tuhan aparat-aparat yang ada di Pondok Bahar, RT RW diberkati Tuhan, lurah camat diberkati Tuhan, tokoh-tokoh masyarakatnya diberkati Tuhan, alim ulamanya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Berkati hamba-Mu Pendeta Jonathan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Pakai Bapak Presiden kami Prabowo dengan wakilnya untuk membawa Indonesia ini menuju Indonesia makmur, Indonesia yang kaya, Indonesia yang berdaulat, Indonesia emas. Tuhan Yesus, kami juga doa, haleluya, untuk lingkungan di mana baik Tuhan yang berada, Pondok Bahar. Biar Pondok Bahar dilawat Tuhan, Pondok Bahar diberkati Tuhan, warganya semua dalam keadaan sehat. Tindak-tindak kejahatan kriminal dalam nama Yesus ditekan, haleluya. Terima kasih Bapa, memberkati jemaat Tuhan yang telah berkorban, baik persembahan syukur, perpuluhan kolektor. Engkau Allah yang sanggup memberkati kami dengan limpah. Tuhan Yesus, hari Jumat kami juga kembali hendak bersekutu dalam ibadah Jumat Agung, memperingati hari sengsara Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Engkau mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah selamatkan kami. Haleluya, haleluya. Dan jemaat kita bangkit berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Allah, anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan yang daripada Roh Kudus ada beserta kita sekalian mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali untuk menjemput kita di orang yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.